sahabatku, wahai saudaraku, nggak perlu mikirin misalkan. Karena ketika kita sudah memulai, pasti di jalan itu nanti kita akan mendapatkan rintangan. Tidak mungkin kita akan lurus. Nah, ketika kita suatu saat mendapatkan rintangan, yang penting mengambil keputusan tanpa rasa takut, mengambil resiko tanpa rasa takut, itulah pemberani. Tapi sahabat-sahabatku sekalian, saat kita diselimuti rasa takut, baik sahabat-sahabatku sekalian, semuanya saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fir Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah ya. Barangkali ini menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman semuanya. Barangkali ini akan menambah semangat juang teman-teman semuanya ketika sedang berusaha, ketika sedang mengejar impiannya, ketika sedang memulai sebuah usaha, memulai sebuah karir. Barangkali kisah ini akan menjadi sebuah panutan, sebuah inspirasi ya. Karena tidak jarang di antara kita itu ketika kita mengawali sesuatu itu kita menyerah, kita bingung memulainya dari apa. Nah, kisah ini akan paling tidak akan membuka semangat baru buat kita semuanya. Di sebuah kota di Arab ya, dimana di Arab ini terkenal dengan gurun pasir. Ada seorang sahabat ya, yang ingin mendatangi sahabatnya yang jaraknya begitu jauh, dan orang ini begitu tidak punya uang untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh itu menggunakan kendaraan. Karena keinginannya yang gigih, keinginannya yang luar biasa, sehingga membuat sahabatnya ini menempuhnya dengan berjalan kaki. Sehingga dia memutuskan untuk mendatangi sahabatnya itu dengan berjalan kaki, menempuh perjalanan yang penuh dengan rintangan. Karena tahu sendiri di Arab itu suhu panas matahari itu sangat menyengat, apalagi berjalan di atas pasir yang begitu menambah panasnya suasana itu. Namun sahabat ini tetap melaksanakan perjalanannya, ingin berjumpa dengan sahabatnya. Tidak jarang dia mengeluh karena panas yang dia derita, panas yang dia rasakan, hari-hari terus dia lalui menempuh perjalanannya yang begitu panjang. Sampai akhirnya sahabat ini sampai di rumah sahabatnya. Ketika sudah sampai, dilihat kondisinya sangat memprihatinkan, tapi luar biasanya dia sampai di rumah sahabatnya. Sehingga sahabatnya menyambut dengan sambutan yang penuh kehangatan, diapresiasi, dipeluk karena begitu bertahun-tahun tidak berjumpa, diapresiasi karena berjalan karena menempuh perjalanan ini tidak menggunakan kendaraan. Ya, karena mungkin kendaraan pada waktu itu hanya unta yang bisa menempuh perjalanan yang begitu panjang, karena unta itu bisa menyimpan makanan dan minuman. Namun orang ini tidak begitu cukup ya. Orang ini tidak punya uang yang cukup untuk menempuh dengan perjalanan unta itu tadi, sehingga dia menempuh dengan berjalan kaki. Sehingga temannya begitu terharu, begitu senang melihat saudara atau sahabatnya ini datang mengunjunginya dengan jarak yang begitu jauh. Sehingga dia dijamu, dia dikasih makan, dia disambut dengan sambutan yang sangat luar biasa, bahkan dia tinggal di sana begitu lama. Sampai suatu ketika dia ngobrol, sahabat yang didatangi ini bertanya, "Wahai saudaraku, wahai sahabatku, kenapa kamu bisa menempuh perjalanan yang begitu jauh, yang begitu melelahkan, yang begitu menyengat ya sinar matahari di situ? Kenapa kamu bisa menjalani ini semua? Kenapa kamu bisa sampai di sini?" Kemudian sahabatnya ini menjawab, "Sahabatku, yang saya lakukan hanya memulai.
Sahabatku, yang saya lakukan hanya memulai berjalan. Di situ kemudian ketika ada rintangan di jalan, saya istirahat. Yang penting saya memulai untuk berjalan. Jawaban ini rasanya membuat kita yang mau buka usaha atau mau berkarir atau mau ngapain, kadang kita tidak memulainya. Sehingga singkat cerita sahabat-sahabatku sekalian, pelajaran yang dapat kita ambil dari orang yang menempuh perjalanan yang begitu jauh ini tidak lain adalah dimulai dengan langkah pertama. Sehingga jawabannya sederhana, karena saya memulai melangkah. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, ketika kita ingin menempuh 1000 langkah, maka langkah pertama itu yang menentukan. Sehingga membutuhkan langkah pertama. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, bagi teman-teman semuanya yang sedang memulai usaha atau memulai berwirausaha atau misalkan memulai jualan atau memulai berbisnis, memulai karirnya, maka yang perlu teman-teman lakukan itu adalah memulainya. Yang teman-teman perlu lakukan itu adalah langkah pertamanya. Sehingga jangan pernah berpikir nanti kalau di jalan ada seperti ini, nanti kalau di jalan seperti ini, itu belakangan. Saya punya sahabat saya ini orangnya sebenarnya gigih ya. Sebenarnya punya ambisi yang luar biasa. Tapi ketika sharing dengan saya, ketika saya menyampaikan saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini, sahabat saya ini selalu menimpali. Terus misalkan nanti seperti ini, misalkan nanti seperti itu. Jadi dia selalu memikirkan solusi yang yang belum tentu masalah itu terjadi gitu loh. Sehingga saya katakan, wahai sahabatku, wahai saudaraku, nggak perlu mikirin misalkan. Karena ketika kita sudah memulai, pasti di jalan itu nanti kita akan mendapatkan rintangan. Tidak mungkin kita akan lurus. Nah, ketika kita suatu saat mendapatkan rintangan, yang penting kita sudah memulai. Entah di jalan nanti ada kerikil, kita singkirkan. Yang penting ketika misalkan nanti kita sudah memulai, di jalan ada hambatan, itu kita singkirkan. Misalkan hambatannya cukup berat, kita bisa minta pertolongan. Karena kita hidup ini tidak sendiri. Jadi saudaraku ini, sahabatku ini selalu berpikir, misalkan nanti seperti ini, misalkan nanti seperti itu akan membuat kita terjebak sehingga kita tidak memulai. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, langkah pertama, teman-teman ketika mau ngapain aja, segerakan untuk memulai. Karena ujung-ujungnya tetap akan bertemu dengan momen suasana di mana teman-teman memulainya. Jangan pernah berpikir ketika kita memulai tidak akan ada hambatan. Pasti ada hambatan, pasti. Itu sudah hukum alam. Karena dalam konsep fisika, setiap benda itu memiliki yang namanya hambatan dalam. Yang mana hambatan dalam itu pasti menghambat, belum lagi hambatan luar. Hambatan dalam itu ada. Apalagi hambatan ketika kita sudah memulai, pasti di jalan ini ada hambatan yang membuat usaha kita, yang membuat langkah kita sedikit akan melambat. Tapi hambatan itu seiring berjalannya waktu, kita selesaikan pada waktu itu. Jangan pernah kita berpikir menyelesaikan masalah saat kita belum memulai, karena kita tidak tahu saat kita memulai itu kita akan mendapatkan hambatan seperti apa. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, dari kisah ini memberikan pelajaran kepada kita untuk kita, kalau misalkan kita punya ambisi, kita punya planning, kita punya perencanaan, segera mulai perencanaan itu, action ya. Makanya langkah yang saya tulis dalam buku saya diantaranya adalah action. Diantaranya harus melangkah, diantaranya harus memulai, karena ide itu sangat brilian, ide itu sangat luar biasa bernilainya, mahal. Tapi ide itu kalau tidak dibarengi dengan tindakan, maka ide itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya, hanya tertanam di dalam diri kita. Makanya sahabat-sahabatku sekalian, barangkali dengan kisah ini teman-teman yang di luar sana masih bingung memulai usaha, masih bingung memulai bisnisnya, yang penting perencanaannya sudah matang, perencanaannya sudah clear, maka teman-teman mulai ya. Jangan sampai berpikir harus seperti ini, harus seperti itu, gimana nantinya gimana.
Itu bakalan ketemu nanti ketika kita sudah memulai. Kalau kita tidak memulai, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan masalah, karena masalah itu akan datang seiring berjalannya kita memulai. Dan masalah itu sebenarnya bukan menghambat, tapi justru membuat kita itu semakin matang, membuat langkah kita itu semakin terarah, semakin terukur, karena dari masalah itu nantinya kita akan belajar. Sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman di luar sana yang masih muda ataupun teman-teman yang ingin memulai karirnya, maka segerakanlah untuk memulainya. Kapan hari itu saya bertemu dengan salah satu guru ya, salah satu orang saya tawari untuk mengajar, kemudian dia berkata seperti ini, tapi saya belum pernah mengajar SMA mas, saya belum pernah mengajar persiapan UTBK mas. Saya katakan seperti ini, Mbak, kalau sampean tidak memulai dari sekarang, maka sampean tidak akan pernah menemukan cara untuk memulai. Kalau sampean tidak memulai dari sekarang, ujung-ujungnya entah 2 tahun lagi, entah 5 tahun lagi, sampean akan tetap bertemu dengan momen ini di mana sampean pertama kali mengajar. Yang penting persiapannya matang. Iya juga sih mas. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, manfaatkan itu dengan baik. Saya pernah mengalami itu ketika 2013 lalu, di mana saya ditawari untuk menjadi khotib ya di salah satu masjid angkatan laut di Surabaya. Waktu itu saya bingung, bahkan saya konsultasikan ke kiai saya. Akhirnya saya menemukan jawaban, kalau saya tidak memulai dari sekarang, ujung-ujungnya saya tetap harus memulai ini. Ini kesempatan bagi saya untuk memulai. Nah, entah di jalan nanti ada masalah, itu urusan nanti kita evaluasi. Alhamdulillah sampai sekarang berkat memulai itu sudah terbiasa mengisi dimanapun saya diminta untuk mengisi. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, hikmah dari kisah ini sekali lagi kepada teman-teman semuanya, mulailah segera apa yang sudah teman-teman rencanakan, apa yang sudah teman-teman planningkan. Karena kalau teman-teman menunda, tidak memulai, sampai kapanpun teman-teman tidak akan pernah mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Baik sahabat-sahabat sekalian, sebagai penutup ada sebuah kata-kata bijak. Ada sebuah kata-kata bijak yang pernah saya baca, mengambil keputusan tanpa rasa takut, dialah pemberani. Mengambil keputusan tanpa rasa takut, mengambil resiko tanpa rasa takut, itulah pemberani. Tapi sahabat-sahabatku sekalian, saat kita diselimuti rasa takut, saat kita diselimuti rasa gelisah, tapi kita mampu mengambil risiko, kita mampu mengambil keputusan, maka itulah orang yang sejati. Itulah orang yang pemberani sejati. Itulah orang-orang yang benar-benar pemberani. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, saya menghimbau lagi, mari kita segera mulai, segera action apa yang sudah teman-teman rencanakan. Saya Afri Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.